semuanya, rekan-rekan, kawan-kawan komunitas Pajak Mania, senang banget ya hari ini saya tidak sendiri lagi nih. Biasanya sendirian ya. Biasanya sendiri, ini udah beberapa episode sendiri nih di channel YouTube komunitas Pajak Mania. Jadi hari ini saya Daniel William Legawa ditemani oleh Cilili. Oke. Halo. Jadi Cilili ini juga merupakan salah satu tim Pajak Mania, Board of Pajak Mania Community. Tentunya kita ingin membuat sebuah konten ya yang menarik banget nih untuk hari ini nih. Kita hari ini berada di Teh Gula Kopi Cafe di daerah Alam Sutra. Iya, di daerah Alam Sutra, Tangerang Selatan. Oh, ini tempatnya cozy banget ya. Dan juga kopinya dong. Luar biasa. Saya cobain dulu ya. Enak. Langsung seger. Mantap. Ini udah banget. Gelas yang kedua. Oh, gelas ketiga. Gelas ketiga dong. Luar biasa. Memang di sini memang membuat kita pengen banget minum kopi yang khas Indonesia, spesial dari Indonesia. Oke. Nah, kita hari ini mau bahas apa sih? Ini sama Cilili ini. Jadi memang Cilili ini tuh kita ingin gali sedikit background-nya ya. Gali sedikit background-nya, gali sedikit bagaimana tentang jenjang karirnya, dan sekarang itu beliau Cilili menjadi konsultan pajak gitu. Yang kita ingin highlight adalah bagaimana Cilili sebelumnya adalah seorang staf pajak, sekarang sudah memberanikan diri loh. Jadi konsultan pajak. Jadi konsultan pajak yang terdaftar ya, resmi ya. Iya. Dan sudah ada firmanya ya. Sudah ada ininya, badan hukumnya ya. Badan usaha. Wah, luar biasa. Kita pengen tahu nih, dan saya kira ini juga akan sangat-sangat bermanfaat bagi seluruh teman-teman yang sekarang mungkin bekerja sebagai staf pajak atau misalnya konsultan pajak tapi masih bekerja pada orang lain yang nantinya ingin membuka konsultan pajak sendiri. Bener ya? Nah, hari ini kita akan berbagi tips nih mengenai hal ini gitu. Bagaimana menjadi konsultan pajak tentunya profesional, terdaftar, dan tentunya akan sharing-sharing juga bagaimana cara tipsnya gitu ya. Siap ya Cilili ya gitu. Siap. Nah, yang pertama coba dong dijelasin dulu pekerjaan lamanya itu seperti apa ya dulu sebelum menjadi konsultan pajak itu, jenjang karirnya seperti apa? Banyak ya, sebelum memutuskan untuk jadi konsultan pajak pernah kerja di awalnya dulu. Pernah kerja di pabrik, pernah kerja di konsultan, pernah kerja di KAP, pernah kerja juga di perusahaan yang fokusnya untuk ekspor, dan yang terakhir ya saat ini jadi konsultan. Nah, itu sebelum jadi konsultan pajak itu berapa tahun tuh karirnya itu di sebelum jadi konsultan pajak kira-kira lah? Sekitar 15 tahun. 15 tahun? 15 tahun. Terus habis itu pada ngitung umur. Enggak. Kalau nggak salah Cilili ini sejak sekolah tuh masih udah kerja ya, kalau nggak salah ya. Betul. Iya. Jadi memang udah banyak sekali pengalamannya tadi di pabrik, di mana tadi? Di pabrik, di konsultan pajak, di KAP, terus ya di perusahaan, terus sekarang jadi konsultan sendiri. Jadi pengalamannya tuh banyak banget ya, udah ini. Apakah semua itu di bidang pajak? Oh enggak. Macam-macam. Macam-macam. Contohnya gimana contohnya? Ada pernah di bagian planning production dalam artian mengatur proses produksi, terusnya di inventory, intinya di center of bagian berbagai divisi suatu perusahaan manufaktur, terusnya di KAP juga ngebantuin audit, terus handle divisi pajaknya, di konsultan juga ngebantuin pajaknya, terus kerja di perusahaan yang terakhir saya di bagian handle divisi pajaknya, tetapi kerjanya lebih banyak menganalisa dan ngejagain potensi resiko perpajakan seperti itu. Jadi memang pengalaman tuh sudah sangat banyak sekali ya. Mungkin. Iya. Jadi sudah sangat full gitu. Nah, background Cilili sendiri dulu kuliahnya apa ya? Kuliahnya akuntansi. Akuntansi ya. Oke, jadi ini pasti banyak banget mahasiswa akuntansi yang lagi nonton. Nanti gue abis ini lulus kerja di apa ya? Nah, Cilili ini menyampaikan banyak sekali yang bisa dilakukan bagi lulusan mahasiswa akuntansi itu ada banyak sekali peluang kerja. Tadi ada di pabrik, KAP, di konsultan pajak, terakhir sebagai analis pun bisa gitu. Jadi bagi teman-teman yang kuliah di akuntansi jangan khawatir, banyak sekali ya.
Banyak. Pokoknya buat yang kuliah di akuntansi akan banyak cabang untuk memilih pekerjaan. Jadi bukan hanya satu jurusan aja sesuai dengan kuliah, enggak kok. Oke, jadi memang tidak hanya akuntansi juga tentunya. Bagi yang kuliah-kuliah di jurusan lain pun juga pasti banyak yang bisa dilakukan gitu. Oke, betul. mungkin kita bisa fokus ya di pengalaman kerja yang di perusahaan terakhir ya. Sebelum memutuskan menjadi konsultan pajak itu apa tuh bidang pekerjaannya? Jadi di perusahaan yang terakhir bekerja itu kan di perusahaan di daerah Sudirman, Jakarta Selatan. Oh, ya, Tugasnya membawahi divisi perpajakan, tapi pekerjaan utamanya adalah analisa transaksi, terutama terkait dengan perpajakan internasional. Terus habis itu pemeriksaan pajak, terus objection dalam artian keberatan, banding, terus habis itu juga mereview pekerjaan yang terkait dengan compliance seperti itu. Jadi kebanyakan memang analisa, lebih tepatnya analisa, terus ngasih advice ke pihak atasan atau manajemen mengenai potensi resiko perpajakan atau misalnya menurut peraturan seharusnya seperti ini gitu. Jadi lebih seperti ngejagain gawang lah. Oh, jadi mungkin lebih ke arah ini ya, apa namanya, analis pajak lah ya. Tapi kalau misalnya itu bisa bilang ini staf pajak lah ya. Iya. Staf pajak perusahaan itu agar mudahnya Cilili sebelum menjadi konsultan pajak adalah staf pajak perusahaan gitu. Nah, kita penasaran banget nih, seorang staf pajak perusahaan yang hidupnya sudah nyaman, mendapatkan gaji bulanan yang cukup besar, tentunya bisa hidup di Jakarta dengan cukup baik gitu. Kenapa seorang Cilili itu yang kita udah kenal dulu nama ya. Sebelum pas jadi staf pajak pun ini kan ya hidupnya juga enjoy kan, nyaman kan? Suka nonton film apa Korea ya dulu ya, suka bilang itu suka belanja juga, suka shopping gitu. Kenapa memutuskan resign? Atau gimana ceritanya? Kenapa memutuskan? Sebenarnya bukannya kenapa memutuskan resign dalam artian sebenarnya kerja di perusahaan tersebut sudah enjoy dalam artian udah balance lah ya, bisa kerja, dikasih kebebasan untuk bekerja, dikasih kepercayaan, lingkungannya juga enak, terus juga bisa akhirnya aktif di komunitas pajak mania gitu kan, terusnya bisa main gitu kan, bisa main itu paling penting sebenarnya gitu kan. Terus pekerjaannya memang berat di perusahaan tersebut, pekerjaannya berat, tetapi karena dikasih kebebasan untuk mengeksplor, akhirnya ya enjoy aja, walaupun kadang-kadang suka pusing sendirian gitu kan. Terus habis itu kenapa akhirnya resign? Ya karena terpaksa balik lagi karena keadaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan sama sekali atau tidak ada niat sama sekali sebenarnya. Pandemi ini kan atau gimana? Resign pada saat mau menjelang akhir 2019. Oh, berarti belum ya? Belum pandemi ya? Sebelum, ya sekitar 3-4 bulan sebelum COVID masuk lah. Oh, berarti sebelum COVID ya? Di Agustus 2019, setelah beberapa bulan ditahan oleh direktur untuk jangan resign. Ini oke. Apakah keadaannya bisa diceritakan? Atau belum bisa dulu? Kira-kira? Diceritakan untuk yang mengenai kenapa akhirnya ini resign untuk keadaan ini? Sebenarnya kenapa akhirnya memilih resign karena keadaan dalam artian waktu masih kerja di perusahaan kan sering menghandle pemeriksaan pajak sendiri, ya kan. Terus habis itu dari pihak perusahaan juga sangat mensupport untuk saya belajar ikut seminar di tempat lain ataupun yang lain gitu kan. Terus iseng-iseng ikut ujian sertifikasi konsultan pajak. Iseng. USKP ya? Iya. Terus? Iseng, karena didukung juga dan juga mungkin bisa untuk jadi bekal pemeriksaan pajak, karena kan setiap pemeriksaan pajak kita jalan sendiri gitu kan. Kita nggak pakai konsultan. Kita jalan sendiri, kita nggak pakai konsultan. Ternyata lulus. Ternyata lulus gitu kan. Awalnya saya kira ikut ujian, lulus, dapat sertifikat ya selesai dalam artinya kan seperti yang lain, seminar selesai dapat sertifikat ya sudah. Ternyata begitu baca peraturannya harus aktif. Karena kalau tidak aktif nanti hasil ujiannya bisa hangus. Ya kan? Berarti kan kalau aktif harus punya klien tuh, istilah kasarnya kan harus punya klien, ya kan? Karena konsultan pajak itu kan harus melapor tahunan ke DJP. Jadi bukan hanya SPT pribadi tetapi ke Kementerian Keuangan gitu kan.
ya sudah masih santai gitu kan, kliennya ya udah 1 atau 2 gitu kan, yang penting kan nanti masuk ke dalam list gitu kan. Ternyata dari beberapa klien yang di-handle sebenarnya untuk sisi pekerjaan masih bisa terhandle, tetapi masalah waktunya, karena kan kerja itu kan Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5, sementara kan kalau untuk klien juga susah, ketemu malam juga susah, mereka udah selesai kerja, weekend juga mereka nggak kerja, sampai akhirnya saya harus memilih di antara 2 keadaan, tetap stay di perusahaan atau memilih resign dan mencoba bekerja sendiri. Dan akhirnya dengan modal nekat akhirnya memilih sendiri. Oke, jadi memang tidak ada masalah apapun ya. Di perusahaan yang lama pun tidak ada masalah apapun. Juga pekerjaan berlangsung dengan lancar, jenjang karir pun terjamin gitu, dan juga work life balance-nya pun sangat terjamin. Tapi pada akhirnya karena sudah mengambil tadi ya USKP itu dan memang harus aktif sebagai konsultan pajak, itu tidak mau hangus konsultan pajaknya. Cilili di sini, panggil Cici aja nggak apa-apa. Cilili di sini akhirnya memutuskan untuk oke lah, saya mau jadi konsultan pajak saja. Iya, jadi pilihannya kan antara mau lanjut atau sertifikatnya hangus gitu kan. Terus habis itu sementara di perusahaan saya tuh beneran tidak ada masalah sama sekali gitu kan. Kerja juga ya ayo-ayo aja. Terus habis itu juga akhirnya kan untuk sampai hari resign itu kan setelah beberapa bulan ditahan. Ditahan? Berarti nggak boleh? Jangan resign dong. Udahlah nggak apa-apa lah jadi konsultan pajak juga, kerja di sini juga gitu. Itu gimana tuh? Gimana? Terakhir sebelum resign itu saya dikasih kebebasan untuk misalnya dalam sebulan ya udah mau berapa hari cuti untuk fokus di kerjaan. Sampai sebegitunya? Dikasih privilege begitu, tapi pada akhirnya nggak enak juga lah ya. Iya, betul. Karena kan kita kan kerja di perusahaan bukan hanya hubungan kita dengan manajer atau dengan direktur, tapi kan lingkupnya luas gitu kan. Dan jangan sampai yang satu dikasih privilege, yang lain melihat gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya memilih resign setelah semua pekerjaan di perusahaan itu closing. Karena waktu itu kan saya handle-nya pemeriksaan, terus ada keberatan, bahkan lagi prepare banding. Jadi sebelum resign itu dokumen-dokumen atau semua supporting terkait dengan proses sampai tahun depan kita udah siapin. Itu mungkin sebelum masuk ke yang selanjutnya, di hari terakhir bekerja di sana ya, di perusahaan itu sedih banget gak tuh? Nangis-nangis, peluk-pelukan tuh gimana tuh? Lebih sedihnya sebenarnya kayak ya lingkungan yang enak itu kan sebenarnya salah satu bagian yang kita cari pada saat kita menjadi pegawai, ya kan? Pada saat kita menjadi pegawai kerja di perusahaan, selain gaji kan pasti lingkungan. Karena mau gaji besar seperti apapun, kalau lingkungan nggak enak biasanya kita juga tetap akan cabut gitu kan? Ya tapi balik lagi harus ada sesuatu yang harus saya pilih gitu kan? Ya sudah memilih, ya sudah pada saat selesai resign kita juga masih kontekan kok gitu. Jadi main. Pas hari terakhir itu teman-teman tuh pada sedih peluk-pelukan gitu nggak? Iya ya? Enggak ya? Nggak sebegitunya ya? Nggak terlalu, tetap karena kan berbeda. Kerja di perusahaan itu dengan konsultan itu berbeda. Mungkin kalau konsultan kan karena kita seumuran, makanya pada saat resign kan kita heboh. Tahu aja saya pernah jadi konsultan, iya memang kalau jadi konsultan kadang-kadang saya itu suka nangis-nangisan kalau hari terakhir gitu. Kalau di perusahaan gimana kalau di perusahaan? Enggak. Biasa-biasa aja gitu. Oke, good luck Ibu Lili gitu. Iya, tapi yang paling berat untuk pada saat meninggalkan perusahaan kemarin adalah manajer dan direktur, karena kan 2 orang ini yang benar-benar mensupport dan memberikan kebebasan saya untuk mengeksplor apapun yang ada di perusahaan tersebut. Terus terkait dengan perpajakan juga dikasih kebebasan gitu kan, mau kasih pendapat seperti apa juga oke, didengerin. Itu sih yang belum tentu akan didapatkan di perusahaan lain. Oke, sampai sekarang tapi masih kontekan dong sama mereka itu masih kontekan dong, manajer masih baik sama lah. Teman kantor masih. Hubungannya pun baik ya gitu. Jadi walaupun sudah resign dan memilih menjadi konsultan pajak, Cilili pun tetap berhubungan baik dengan teman-teman yang dari perusahaan yang lama, dari perusahaan sebelumnya gitu. Betul. Nah, sebelum masuk nih ke bidang konsultan pajak gitu, kita cerita dulu dong tentang komunitas pajak mania. Oh ya. Gitu. Jadi Cilili ini gimana sejarahnya, ceritanya mulai bergabung di dalam komunitas pajak mania? Sejak kapan?
Kita kenal itu sejak 2016. Saya ingat banget 2016 yaitu hampir 1 tahun sejak saya masuk ke perusahaan. Jadi kan 2016 kita ketemunya tuh di hotel. Pas ada acara kan waktu itu kan iya, ya, acara yang e-faktur ya, acara di daerah Sudirman. Ada acara e-faktur waktu itu. Betul. Di situ ketemu pertama kali sama Daniel, gitu kan, sama Mas Zuha, sama Mas Andika, Kak Genta, dan member yang lain. Dan yang paling nggak pernah saya lupain adalah gini. Saya ketemu nama komunitas Pajak Mania itu hanya bermodalkan searching iseng di Google. Oh ada ya? Ada di Google. Ada. Jadi kan searching komunitas di Jakarta. Karena kan waktu itu memang pengen nambah teman main kan. Komunitas di Jakarta keluar semua gitu kan. Terus habis itu ngetik lagi komunitas pajak di Jakarta gitu kan. Tiba-tiba keluar artikel sekitar tahun 2014 diterbitkan oleh DJP atau Dani Darussalam seperti itu, sampai saya search lagi klik lebih lanjut sampai ketemu email Daniel. Email saya sendiri berarti. Email Daniel. Iya. Dan waktu itu saya cuma iseng, oh ya udah kirim email, dibalas syukur, nggak dibalas ya udah gitu kan, di email gitu kan. Saya Lili Chandra pengen main di komunitas Pajak Mania, kira-kira gimana ya prosedurnya gitu kan. Udah kirim email, beberapa hari kemudian dibalas gitu kan. Terus habis itu tukeran nomor WA gitu kan, di WA lah sama Daniel gitu kan. Terus habis itu udah kenalan sama Daniel, sampai akhirnya sampai akhirnya di-invite dulu ke grup WhatsApp pertama kali. Grup WhatsApp Pajak Mania. Di-invite, terus disuruh kenalan. Iya, memang itu harus kenalan kalau masuk komunitas ini. Disuruh kenalan, sebutin namanya, kerjanya di mana, posisinya apa, kerjanya ngapain. Dan waktu di-invite di grup WA Pajak Mania itu adalah pertama kali saya dikerjain. Saya disuruh upload foto. Dan saya nurut lagi. Iya nggak apa-apa dong, biar lebih kenal dong. Dan itu yang nyuruh upload foto itu Mas Sitno. Nanti Mas Sitno masuk juga ya ke podcast ini ya, tungguin aja ya. Nanti Mas Sitno ada di podcast ini. Waktu di invite pertama kali ke grup WhatsApp, udah tuh masuk, WA grup gitu kan. Biasa Daniel, iya silakan perkenalkan namanya siapa, ya udah ketik nama Lili gini. Terus tiba-tiba pada nyeletuk, upload dong foto. Terus gue upload lah tuh foto gitu. Udah tuh. Dan waktu itu saya tidak tahu bahwa pertama kali yang dikerjain itu adalah saya. Udah, terus habis itu selanjutnya biasalah di grup WhatsApp itu kan suka bercanda, suka nyampa, dan saya termasuk kalau bercanda itu suka demen ngebully orang. Jadi memang bener ya, fun with text bener ya, let's have fun with text bener ya, I love text bener ya, jadi memang pajak itu diperkenalkan gitu, Iya, bercandain para member, ngebully, terus sama ngebantu untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup WhatsApp. Sampai akhirnya kita ada acara e-faktur di hotel daerah Sudirman. Iya, yang waktu itu ya. Daerah Sudirman. Datanglah saya sendiri gitu kan, pulang kerja. Kucuk sendirian, yang saya kenal namanya cuma Daniel, tapi belum pernah ketemu orangnya gitu kan. Terus di situ kenalan lah dengan semuanya. Ditanyain lagi dari nama, asalnya dari mana, kerjaannya apa, kerja di perusahaan apa, terus kenal Pajak Mania dari mana gitu kan. Dan di saat orang lain kenal Pajak Mania dari Twitter, saya sendiri dari email. Ya, jadi memang Pajak Mania nggak punya Twitter. Pajak Mania memang sampai saat ini masih aktif di Twitter ya. Saya sendiri yang nge-tweet nggak apa-apa. Dan memang masih aktif karena memang di Twitter itu beda lah, sosial media yang berbeda dengan sosial media yang lain gitu. Tapi long story short, gimana nih sampai hari ini pengalaman apa saja yang paling berharga di dalam komunitas Pajak Mania ini dapat Lili share kepada teman-teman yang mungkin ingin bergabung? Banyak banget, dalam artian pada saat pertama kali saya join yang cuma diem doang pada saat seminar gitu kan, terus habis itu
mulai berbaur dengan orang-orang yang ada di grup, terus habis itu juga kenal sama Daniel, Mas Zuhal, Mas Yitno, Kang Denta, Mas Andika, dan yang lainnya, sampai akhirnya di satu titik saya mencoba sharing knowledge waktu itu mengenai PPH 0,5%, karena kan paling gampang. Oh, berarti ada pengalaman sharingnya juga ya? Dulu ada sharingnya. Sharing knowledge gitu kan, dalam artian ya udah, ayo deh gitu kan, coba-coba untuk berbagi gitu kan, berbagi ilmu. Keterusan sampai sekarang. sekarang akhirnya sharing knowledge-nya lebih khusus ya, dengan seringnya kita ngadain kelas pajak mania, roadshow, terusnya Kopdar, justru dengan sendirinya terlihat nih biasanya Mas Zuhal tuh spesifikasinya di bahasan apa, Mas Andika di mana, Kang Denta di mana, Mas Adam, dan saya sendiri biasanya lebih spesifik di pemeriksaan pajak, pajak internasional, terusnya di SPT Badan, di 3 ini yang lebih sering untuk sharing. Nah, dengan sharing-sharing itu tapi tentunya juga pengetahuan juga semakin bertambah dong tentunya, wawasannya, karena mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari banyak peserta gitu kan ya. Pertanyaannya live di depan muka dan harus jawab. Itu gimana? Kalau misalnya nggak bisa jawab gimana? Gimana pengalamannya? Jadi pada saat sharing knowledge itu sebenarnya tekanannya lebih berasa karena bukan hanya menyampaikan apa yang ada di slide, apa yang kita pahamin, tetapi yang paling berat adalah pada saat saya tanya jawab, karena kan pesertanya itu kan banyak, terus nature usahanya juga banyak, terus permasalahan perpajakannya juga banyak. Ya kalau misalnya saya bisa jawab, ya saya jawab langsung. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab, biasa dibantu dengan yang lain, atau kita jadiin PR, nanti kita akan jawabnya by email ataupun by chat. Jadi itulah tips dan triknya kalau misalnya nggak tahu ya, phone a friend atau nanti bisa dijawab lagi, tapi yang pasti akan tetap dijawab ya, gitu ya. Dan lebih biasanya dicecernya di depan muka. Mereka nggak mau nungguin. Oke, baik. Ini pasti masih banyak yang penasaran nih mengenai menjadi konsultan pajak gitu. Kita lanjut lagi ya mengenai konsultan pajak ya. Tadi kan Cili kasih tahu kan ya, untuk menjadi konsultan pajak itu harus mengikuti ujian. Nah, berarti gimana ya? Coba dong ceritain dong, bagaimana cara menjadi konsultan pajak, step-stepnya seperti apa gitu. Dan susah nggak sih jadi konsultan pajak terdaftar itu? Kalau untuk jadi konsultan pajak sebenarnya selama kita memenuhi persyaratan atas ujian USKP, namanya kan USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak ya. Betul. Pada saat kita memenuhi persyaratan dan pada saat kita mengikuti ujian dan lulus, ya bisa jadi konsultan pajak. Tetapi untuk lulus itu memang bisa dibilang nggak mudah. Karena tapi lumayan banyak. Jadi kan kalau USKP ujian sekali, terus misalnya ternyata nggak lulus, ada kesempatan ke 1, kedua, dan ketiga. Oh, 3 kali berarti? 3 ada kali kesempatan ya? 3 kali. Pada saat kesempatan ketiga ini ternyata masih ada yang nggak lulus, maka semuanya gugur. Hah? Iya. Oh, jadi kalau misalnya 3 kali kesempatan tuh masih ada yang nggak lulus, gugur. Ulang lagi berarti? Ulang lagi dari awal semuanya seperti itu. Dan pengalaman pada saat ujian USKP itu entah kenapa mungkin bisa termasuk yang beruntung kali ya. Karena saya ngulangnya cuma sekali. Jadi nggak buang duit banyak. jadi tetap ngulang walaupun cuma sekali gitu ya. Dan ngulangnya yang gampang lagi. Oke. Jadi memang USKP itu agak sulit dan kalau misalnya ngulang pun jangan berkecil hati gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau nggak salah USKP itu ada ABC ya. Kalau Cilili sendiri gimana tuh? Jadi untuk USKP memang ada level A, B, dan C. A itu kalau sudah lulus nanti bisa menghandle perpajakan orang pribadi. Kalau B itu bisa menghandle perusahaan, tetapi yang dalam negeri. Kalau yang C itu bisa nanti handle PMA. Saya sudah lulus A dan B, tinggal C-nya doang yang belum. Kenapa yang C belum diambil? Karena waktu terakhir itu kan ngambil 2019, terus 2020 kan COVID sehingga nggak ada ujian. Jadi sampai sekarang dari tahun 2020 itu belum ada ujian lagi? Belum. Dan belum tahu kapan akan ada ujian. Oh gitu ya. Jadi memang dari video ini juga kami menghimbau untuk teman-teman yang mengadakan USKP ya, pihak yang mengadakan USKP kita tidak perlu sebutkan dalam video ini, tapi kami menghimbau kepada
rekan-rekan pihak-pihak mengadakan WSKP agar dapat mengadakan WSKP lagi supaya bisa lanjut nih Cilili ke yang C. Tapi yang jelas nanti ya tergantung gimana baiknya, karena kan pada saat proses ujian itu yang ikut kan banyak dan itu biasanya kita sewa gedung di satu universitas, jadi beberapa lantai itu semua pada ngikutin ujian. Itu kan ujiannya offline berarti? Harus offline, kalau online kayaknya agak sulit. Kalau sekarang berarti ujiannya harus online kan? Kalau misalnya di era seperti ini new normal harus online, bisa nggak mungkin kira-kira dilakukan secara online? Kayaknya nggak, harus offline. Nanti kalau online nyontek dong ya. Ya jadi memang ini challenge banget tentunya bagi yang ingin mengadakan USKP gitu, memang challenge-nya ini harus diadakan secara offline gitu. Kalau misalnya secara online ya agak sulit juga kan. Nanti satu di sini online, komputer lain di sebelahnya gitu materinya gitu kan. Jawabannya apa cuy? Atau via WhatsApp jawabannya apa nih gitu, di copy paste gitu. Susah juga ya. Ya semoga ya kita mendoakan semoga pandemi ini cepat berlalu tentunya, dan juga bagaimanapun caranya semoga sih kalau misalnya menurut saya sih harus bisa dilaksanakan secara online sih. Bagaimanapun caranya lah, bagaimana cara mengawasinya. Kita lihat nanti. Ya.